Dan saat ini saya sedang bersama kawan saya yang bernama Michael Naun. Michael Tirtajaya. Michael Tirtajaya. Dan beliau ini sekitar beberapa minggu lalu saya dapat kabar bahwa beliau tadinya beragama non-muslim dan sekarang sudah resmi menjadi mu'alaf ya. Jadi mu'alaf masuk Islam dengan nama diganti tetap aja. Jantan Enggak ada perubahan. Agak berubah. Jadi rada penasaran saya pengen tahu latar belakang mereka. Usia berapa sekarang? 43. Usia 43. Masuk Islam di usia? Mas 43 juga awal tahun soalnya. Awal tahun 4. Oh berarti masih tahun lalu, iya. Tahun yang lalu. Belum Januari 2025. Iya. Oh, masih baru ya, masih masuk. Sebelumnya kan di Katolik ya kalau nggak salah ya. Kita bisa diceritakan kok asal usul penyebab kok Michael ini tertarik dengan Islam. Jadi awalnya dari sebuah perkenalan dengan seseorang. Ya. Terus saya kebetulan punya kios rokok, kios kopi kecil-kecilan. Pedagang lah ya. Nah, terus tiba-tiba ada yang datang menawarkan barang berupa minuman teh celup jandang. Terus sekali dua kali nawarin sampai akhirnya saya pikir saya mesti punya kontaknya untuk pesen barang kau ini ya. Oke. Untuk dipasok di tempat itu. Joko. Sampai beberapa kali pesan, pikirnya suka kontak-kontak kan, sering hubungin, terus merasa cocok, ya sering cerita segala macem lah, banyak tentang kehidupan. Iya. Terus ngerasa mungkin nyaman juga. Di situ saya pikirnya jadi makanya jadi mungkin buat teman hidup juga gitu kan, merasa cocok. Terus tahu tentang kisah pahitnya manisnya. Oke. Jadilah pikir untuk mencoba lebih serius lagi gitu. Oh, dan akhirnya menikah? Belum menikah sampai sekarang? Belum. Oh, belum. Masih proses. Okay. Biasa ada kendala lain. Situlah pikir, yaudah kamu kalau saya mau ya berarti kan ada ketentuannya juga kan, ya saya mesti ikutin gitu, masuk ikut agama calon istri. Ya. Oh, gitu. Orang mana? Kebetulan orang Tasik ya. Tasik juga. Tasik. Nah, berawal dari perkenalan itu terus rela meninggalkan agama yang lama. Iya. Sekarang udah syahadat berarti kan? Udah muslim. Alhamdulillah. Sudah muslim. Dan kapan nikah rencananya? Insya Allah ini lagi proses, masih ada kendala dari dana, kendala dari untuk kesiapan yang lainnya gitu. Oh, gitu. Kios yang lama masih ada? Kebetulan ada yang jual. Oh, udah dijual. Untuk kebutuhan juga. Kios yang lama dijual gitu ya. Jadi sekarang cuma pengen lagi jalanin sampingan walaupun kadang namanya dagang juga ada lancar enggaknya gitu. Oh gitu. Okay. Jadi di usia 43 ya. Beliau menyatakan diri untuk masuk Islam dan insya Allah istiqomah ya. Istiqomah. Dan pengen tahu nih, begitu akan berniat untuk masuk Islam jadi mu'alaf, bagaimana respon keluarga? Alhamdulillah sih nggak ada kendala juga. Nggak ada kendala. Ngasih izin ya. Tidak ada. Nggak ada. Aman ya? Aman. Oh, ya. Gitu. Adek, papa juga apa-apa. Yang penting mah menjalani isi agama juga. Terus ya jangan sampai kayak itu mengasihi sesama gitu lah maksudnya. Ya artinya keluarga mah semuanya nggak ada yang komplain. Nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa katanya. Berarti nanti pas pernikahan pasti datang lah ya. Datang. Oh, tapi bapak masih ada? Masih ada kebetulan. Bapak masih ada. Ibu
Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oke. Terus selain karena memang ada tuntutan eh, dari apa pernikahan ya, yang akan ketahui tentang Islam itu bagaimana? Yang membuat tertarik gitu. Yang tertarik terutama dari ajarannya juga saya pikir emang saya bisa terima. Terus saya bisa kisahnya juga saya biasa ikutin. Terus emang dari dulu juga kebetulan saya sekolahnya juga di sekolahan yang intinya anak-anaknya juga muslim ya, jadi saya sekolah di STM. Oh, di STM dulu Iya, ya. STM Oh, IPS. STM, wah. Iya. Satu tawuran. Enggak. Jadi kebetulan memang itu juga saya ada sedikit banyak belajar tentang pelajaran Islam. tersebut ya. Islam. Jadi saya pikir juga kesimpulannya nggak beda jauh dengan apa yang ajarin dari agama saya sebelumnya. Oke, jadi sama ya, mengajarkan kedamaian, Iya, betul. mengajarkan cinta kasih kan, sama gitu kan. Jadi balik lagi kalau misalnya baik buruknya mah tetap baik lagi ke diri pribadinya kan. Pribadinya benar, mau agama apapun Nah, kan itu tetap dia. pribadi masing-masing yang mengelola lah. Betul. Nah, terus dari apa latar belakangnya kok keluarga aman lah ya, Ya. keluarga aman, mengizinkan semua, responnya baik. Kalau dari teman-teman di agama sebelumnya ada Teman-teman juga kebetulan emang nggak banyak komentar juga, jadi no komen lah ya. no comment lah. Ya itu bahkan soalnya masalah pribadi juga sih. Oke. Bebas lah aja. Bebas gitu, jadi nggak ada kayak keterpaksaan atau nggak ada kayak larang-larangan ini enggak. Nah, Oh enggak ya. Oke. Jadi nggak ada masalah apa-apa lah gitu. Iya, jadi waktu itu juga berjalan lancar, juga pas lagi syahadat juga nggak ada kendala apa-apa. Pas lagi syahadat orang tua datang nggak? Tahu nggak? Keluarga, jadi kemudian papa kan udah agak berumur, jadi kasihan juga. Jadi keluarga adik, Oh, keluarga adik adik sama calon hadir di situ. datang, calon ya misalnya pendamping, ya calon saya ya, pacar saya Istri, datang. oke. Jadi alhamdulillah tuh ya. Jadi ini mah prosesnya nggak ada kendala. Soalnya kalau melihat teman-teman yang lain yang mualaf itu harus menderita dulu biasanya. Oh, Keluarga diusir lah, terus sama bahkan ada yang pengusirannya lumayan tragis gitu. Orang lain gitu ya ada gitu ya. Kalau kok mah enggak ya, nggak ada. aman lah. Soalnya waktu kebetulan lagi sebelum jadi mualaf, pas saya ngobrol sama papa kan, Heeh. Pak, saya teh punya pacar, cek ini gitu. Nah, kebenaran ya muslim. Terus saya juga niat serius sama ini. Terus ya apa bilang, tuh kamu kalau misalnya serius ini bakal mualafnya? Iya, cek. Terus bakal sunat? Iyalah kan harusnya. Kamu siapnya jadi mualaf? Ya siap ya, batin udah siap, udah ikhlas, ya udah, terserah kamu gitu. Oh gitu. Jadi udah nggak ada Lu ya. dibebas, silakan. Yang penting mah satu sikap kita ke bersama gimana, jadi jangan sampai kayak orang fanatik kayak gimana gitu, enggak. Oh iya. Itu aja yang penting mah, ngajarinya jadi ya ikutin lah agama yang baik, tapi jangan sampai rusak nama pribadi, nama keluarga juga. Oke. Gitu. Sip. Ini mah berjalan mulus aja ini mah ya. Berarti udah disunat sekarang ya? Alhamdulillah, sekarang betulan belum lagi nunggu juga, kan saya diurusin sama RT sama saya. Oh iya? RT, jadi nanti diurus segala macem sampai sunat sampai beres. Kapan rencananya? Kebetulan lagi nunggu juga kabarnya. Jadi kan kemarin ada kendala waktu, ya kendalanya itu kan saya sakit. Oh sakit. Jadi pas mau sunat ini udah dua kali mencoba ya. Pertama pas lagi sunat, kemudian saya lagi sakit sebelum saya mualaf juga. Oke. Saya lagi sakit kekurangan darah. Oh gitu. Kekurangan darah dari badan saya ada kendala, banyak keluar darah. Saya pikir saya cuma kurang darah biasa. Ternyata itu pengaruh dari lambung. Oke. Dari awalnya di pasir. Nah, percobaan kedua juga itu ya, saya berobat juga ke dokter, udah agak fit.
coba lagi untuk daftar sunat, masih ada kendala juga, darahnya masih kurang katanya. Oh, jadi dokter bilang kalau mau sunat darahnya kan harus Soalnya kan harus stabil darahnya. harus stabil, nggak boleh kurang. Nah, untuk kedua kalinya, ya dokter bilang periksa lagi lebih serius. Ternyata saya mesti dioperasi. Operasi. Masir. Oh, gitu. Udah Situ. tapi. Udah. Alhamdulillah, udah sembuh ya? Udah sembuh. Oh. Nah, jadi pas udah itu tinggal nunggu proses kesehatan dulu. Itu Pak RT yang ngurusin. Oh, Pak RT yang ngurus. Oke. Nanti setelah badan saya benar-benar fit, udah kuat, udah stabil tekanan darahnya juga, baru jalanin. Oh, Gitu ceritanya. Makanya saya masih ada kendala di situ awalnya. Oh, kalau sekarang udah diperiksa lagi nggak? Udah dokter udah bilang udah beres, tinggal nunggu badan fit. Oh, oke. Ya kebetulan juga disunat juga kan, dokternya emang ngarahin setiap ini diperiksa semuanya. Oh, semua Tekanan organ. darah, takutnya sakit apa gitu kan. Oh, gitu. Jadi nggak sembarang juga. Iya, nggak bisa pakai kan dua anak kecil. Kalau kecil kan sehat-sehat. Oke, berarti tinggal PR berikutnya kan disunat dulu. Setelah disunat berarti menunggu penyembuhan. Nah, baru mungkin ke jenjang selanjutnya. Setelah itu baru nentuin tanggal lah. Alhamdulillah. Gitu. Amin lah, mudah-mudahan. Amin. Jadi intinya teman-teman, beliau ini saat ini sudah resmi menjadi mualaf dan sebentar lagi mungkin ya mudah-mudahan bulan ini ya bisa mengikuti proses sunat. Nah, setelah itu pemulihan, penyembuhan dan menikah. Terencana nikah di Tasik aja gitu. Oh iya. Ya nikah juga nikah sederhana sih, cuma keluarga aja, soalnya nggak terlalu gede-gedean, kecil-kecilan aja. Yang penting sah, halal, nggak terlaksana itu. Ya barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman terkait yang tadi lah, gimana tentang keislaman, tentang keagamaan. Ada pesan nggak dari? Sebenarnya nggak banyak komentar apa-apa sih, yang penting mah kita sama manusia harus saling menghargai, ya walaupun beda agama, terus menghormatilah apa ketentuan yang dalam agama kita ajarkan tuh, bener-bener diamalkan dalam kehidupan gitu. Nggak cuma dalam ibadah, misalnya kan nggak cuma kita beribadah di tempat ibadah, tapi juga amalkan pada sesama manusia. Gitu. Jadi hablum minallah, hablum minannas, gitunya jalankan sadayana. Nah, itu dia. Gitu. Nah, jadi saya pengen penasaran juga nih. Ini kan kalau lihat dari wajahnya, Michael ini mudanya kayaknya artis nih. Kelihatan wajahnya kayak artis gitu, kayak orang-orang Chinese, Korea. Emang Cina kan? Darah Cina? Chinese. Oh, dipanggilnya Koh ya? Iya, Koko. Oh, Koko, Chinese. Tapi saya penasaran, kalau lihat wajahnya saya lihat kayak Nugi gitu kayak lo. Penyanyi Nugi. Kayaknya suka nyanyi gitu. Suka nyanyi nggak? Emang dulunya emang sempet nyanyi, senang nyanyi. Di gereja nyanyi nggak? Di gereja nggak. Tapi malah saya lebih sering nyanyi di acara-acara. Di kafe gitu, di festival atau apa? Kayak acara modeling, fashion show gitu. Kalau buka acara di Dep Store, Plaza. Model juga berarti dulu? Dulunya ya model. Oh, gila. Baru tahu, jadi dulu model, terus penyanyi. Iya. Oke. Nyanyinya dulu boleh tahu nih, ikut lomba, perlombaan di antar wilayah atau antar apa gitu? Ya, saya dulu waktu pertama kali berani nyanyi itu waktu SMP. Itu SMP kelas 3, saya nyanyi lagu Krisye dulu. Oke. Pertama kali pas itu saya senang nyanyi, mama juga diajarin lagu-lagu Mandarin gitu kan, diajarin. Nggak ngerti tuh, saya ngerti cuma ikutin teksnya aja. Oh gitu. Teks baca aja. Terus saya senang lagu Mandarin. Kamu mau nggak belajar Mandarin? Mau, sok atuh belajar. Terus ada kesempatan, abis kuliah di Bandung ya. Saya kuliah di Bandung di desain. Tawarin, mau nggak sekolah di luar? Mau, ke Beijing. Ke Beijing sih, sekolah di sekolahan ada BLSU namanya, di sana saya ngambil bahasa sama masuk seni.
Oh, disekolahin sama? Sama. Oh. Saya sendiri setelah kebetulan saya juga gurunya kan bilang kamu hobi apa, saya kan nyanyi. Ya udah kamu masuk, itu ada lomba nyanyi ikutan katanya. Oh gitu, sama guru yang di sana. Iya. Oke. Kebetulan ya alhamdulillah pas masuk nyanyi juara 1. Juara Alhamdulillah satu di ya. lomba di sana. Iya, antar kelas dulu itu asalnya. Oh, antar kelas. Antar kelas. Nah, udah gitu gurunya mungkin tertarik, terus nawarin lagi saya, kamu ada lomba lagi nih, mau ikutan nggak? Mau, saya nggak nolak, bener-bener nggak nolak. Oh. Ayo mau. Oh. Sampai 3 kali berturut-turut juara 1. 3 kali berturut-turut juara 1 Juara nyanyi satu. antar Itu udah masuk antar universitas. Yang kedua ketiga. Pencapaian paling tinggi itu menjuarai lomba nyanyi di mana? Ya itu pas di situ emang kebetulan pas mewakili antar universitas. Mewakili. Jadi pas udah 3 kali juara 1, gurunya bilang kamu ada lomba lagi, mau nggak wakilin sekolahan? Wah, beneran tantangan itu sampai 36 negara kan yang ngikutin kan. 36 negara. Iya. Dan dari sekolah kamu Ada beberapa juga ya ikut, ada orang ya sama Indonesia, sama universitas juga. Terus jadi saya kebetulan juga dapat kesempatan dan ya, Oh, ikutan. Akhirnya masuk lagi juara 1 lagi. juara satu Satu lagi. lagi. Wow, tuh kan ya. Kamu ditelising, wah ternyata ya kira-kira penyanyi. Berarti suaranya bagus. Bahasa Mandarin fasih sekarang. Sedikit-sedikit sekarang mau agak-agak mungkin udah lama mungkinnya jadi agak-agak ada yang kabur. Oh, jadi Tapi kalau misalnya dikit-dikit denger atau misalnya ini tahu gitu. Cuma kadang-kadang kalau untuk menjawab agak dikit kaku. Tapi kan dulu di Beijing lama kan, berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya. Sekolah lulus berarti. Alhamdulillah. Itu SMA apa? Jadi setelah S1 Oh, setara S1. Iya. Tapi 2 tahun setengah. Iya. Habis itu pulang lagi ke Indo. Indonesia. Oh. Itu 2008 pas lagi Olimpiade di Beijing. Oh, gitu. Dan sepulangnya ke Tasik Nah, pas masih nyanyi. masih nyanyi cuma di Tasik kan nggak mungkin bahasa Mandarin nyanyi. Oh iya. Bener ada acara juga di Tasik, saya nawarin ke teman, saya bisa ini gini nyanyi, cok saya isi acara boleh. 1-2 lagu saya lagu Mandarin, berikutnya lagu Indonesia. Oh gitu. Gitu. Tapi bukan lomba, bukan ini. Bukan cuma isi acara Isi aja. acara. Iya. Oh. Nah, sekarang nih berhenti nyanyi kapan? Aduh udah lama. Itu kalau nggak salah sebelum COVID. Sebelum COVID itu 2019-an, COVID Iya. 2019. Nah, sebelumnya masih nyanyi kan? Masih nyanyi. Masih nyanyi. Berarti terakhir penampilan di mana? Penampilan terakhir saya waktu itu di Asia Plaza. Ya, Di Asia Plaza. Itu soalnya saya lupa ya kapan-kapannya, cuma yang saya sering ini tampil gitu ya di Samudra Dektor, di Mayasari sama di Asia Plaza. Oh gitu. Pokoknya nanti 2018 sampai sekarang nggak nyanyi lagi. Nggak nyanyi. Kalau ada tawaran nyanyi, mau nggak itu? Misalkan itu. Insya Allah mau ya. Masih kuat kan suaranya masih? Alhamdulillah. Ah. Yang penting masih ada niat latihan lagi gitu. Oh gitu. Berarti kan paham teknik-teknik vokal gitu kan. Alhamdulillah ngerti. Jadi ya maksudnya kalau misalnya tiba-tiba ada tawaran nyanyi ya minimal saya mesti ada waktu untuk latihan lagi untuk Merecovery yang iya. lama gitu. Oh, takutnya apalagi perubahan suara kan sekarang kan dulu mah nggak begini suaranya. agak lembut-lembut. Tapi dari wajah mah nggak berubah saya lagi. Wah, lagi dulu. wajah udah banyak perubahan nih. Enggak, sekarang kan 43. Ya. Sekarang 43. Waktu nyanyi usia berarti usia 30-an sebelum lah ya? 40 ada. Sebelum ya 38 mungkin. 38. Iya, nugi ya, nugi. Wajahnya juga nugi ya. Weh. Oke, berarti siap lah kalau ada yang nyanyi. Ada rencana tapi pengen misalnya bikin lagu religi kah atau Justru pengen. Kalau misalnya ada yang ngarahin, kalau misalnya kebetulan misalnya contoh lah misalnya saya punya lagu ini kamu mau nyanyiin nggak? Insya Allah kayaknya mau ya. Oh gitu. Siap, pasti mau lah ya. Mau. Oh gitu, siap. Genrenya apa? Pop, rock atau Saya jadinya pop.
pop ya. Oh ya ada Chrisye ya. Iya, Chrisye kayak Fatur, terus Fatur. ya Fatur itu ya. Oh, Kayak benar. gitu. Kayak Semi Krispati orangnya. Ya, Oh. zaman-zaman jadul gitu. Kayak Wali lah kalau sekarang gitu lah. Oh, 12 gitu ya. Oh gitu. Nah gitu ternyata, waduh kalau kita obrolin panjang lebar mah ini bisa berjam-jam ya. Oh iya, panjang ya. Banyak ceritanya. Nah sekarang pekerjaan apa sekarang? Sekarang pekerjaan beneran kan paling cuma dagang kecil-kecilan ya. Dagang. Yang ngikutin NASA sekarang juga kan agak susah sih di ekonomi ya sekarang ya. Oh, Dagang betul. apa. Jadi ya sambil sampingan dagang apa aja yang bisa dijabanin lah. Oh gitu. Sekarang dagang. Iya. Yang sekarang dijalin dagang apa? Kemarin aku juga kayak dagang kayak goreng-gorengan gitu. Dagang gorengan sekarang. Gorengan kayak ya jajanan anak-anak lah. Jajanan Apa aja misalnya kayak cimin, goreng. Di mana apa. dagangnya? Keliling atau Saya biasa ada tempat Atau mangkal? mangkal di satu tempat olahraga. di mana di dadahan? Di dadahan. Oh gitu. Ya pakai meja lipat doang gitu. Barang itu juga bareng temenin Oh tapi sama calonnya ya. apa jajanannya bikin sendiri, belanja sendiri atau ada yang masuk? Jadi kadang-kadang saya juga cari jajanan apa yang kira anak-anak yang suka gitu. Oh, targetnya Misalnya- sama anak-anak ya? Soalnya bisa jajan apa sasarannya anak-anak. Misalnya, wah anak-anak seneng ini. Calon istri saya bisa bikin itu, yuk bikin banget. Oh, Yang ada modal cukup ya bikin gitu. Kalau enggak ya misalnya tambah minimal kayak tisu misalnya kan kebetulan orang olahraga kan beli tisu. Ini ada uang segini sisanya beli tisu. Jadi kita ambil ya walaupun keuntungan kecil juga nggak apa-apa yang penting ada dulu. Gitu. Gitu. Jadi sekarang kalau secara ekonomi mah belum stabil lah ya. Iya, belum stabil. Masih proses Iya. dagang kecil-kecilan. Gitu. Ya gitulah nasib orang beda-beda ya, tapi ya mudah-mudahan setelah ini sukses lagi ya. Insya Allah, amin, amin. Baik di dunia bisnis maupun di dunia seni ya. Iya. Urusan Yang seni penting mah dagang apa yang penting halal itu aja. halalan toiban gitu. Gitu. Tapi biasa ikut di sini kan ikut pengajian ada nggak soal? Sini ada masjid. Oh suka aja. Kadang-kadang Kadang-kadang. dengar kayak gitu, apa kadang-kadang ada teman suka, ayo bareng. Oh gitu siap. Alhamdulillah tuh guys. Oke, pengalamannya sangat menarik dan tentunya ini jadi pelajaran juga buat kita ternyata kesulitan ekonomi, kemudian apa tadi Kerasnya kehidupan ya. kerasnya kehidupan ini memang harus kita hadapi gitu kan. Mulai kalau beliau kan tantangannya luar biasa, mulai dari harus jadi mualaf gitu kan. Tantangan juga harus disunat lagi, Iya. habis disunat kan harus penyembuhan dan kehidupannya masih panjang lah Iya. gitu kan. Masih ada proses lainnya yang harus dihadapi ke depannya. Ya mudah-mudahan Michael sehat selalu, mudah-mudahan Michael istiqomah dan sukses dunia akhirat Amin. gitu ya gitu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.